memang awan panas guguran ini telah terjadi dan mengarah ke arah selatan, di mana untuk sekali lagi imbauan dari PVMBG menyebut bilang bahwa aktivitas warga terutama dalam radius 8 km dari arah puncak Gunung Semeru ini diharapkan untuk tidak dilakukan. Warga dihimbau waspada terkait hal ini karena masih dilakukan koordinasi dari pihak-pihak terkait dengan bagaimana pengamanan ataupun juga upaya evakuasi jika nantinya diperlukan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini termasuk juga gambaran terkait dengan awan panas guguran Gunung Semeru, kami akan langsung terhubung dengan Bupati Lumajang, Bapak Thorikul Haq. Selamat siang, Pak Thorikul. Selamat siang, Assalamualaikum, Mbak. Ya, Pak Thorik, mungkin bisa diinformasikan kepada kami seperti apa, Pak, kondisi terkini? Oke, benar bahwa Semeru mengeluarkan APG, awan panas guguran. Prosesnya mulai tadi malam atau dini hari ya. Jadi dini hari sudah mulai ada tanda-tanda turunnya APG. Tetapi luncuran yang cepat itu sejak subuh tadi hingga siang ini dengan jarak luncur 10 kilo. Tadi kalau disampaikan 8 kilo itu sudah sejak tadi subuh kita sampaikan ke masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di jarak 10 kilo karena memang APG-nya itu sudah di aliran lahar yang jaraknya sudah 10 kilo. Jadi desa yang sekarang proses evakuasi adalah desa Supiturang dan sekarang sudah bertambah lagi APG-nya sudah sampai di arah desa Sumberwuluh. Jadi Mbak, desa yang paling awal untuk masuk di area lahar Semeru itu adalah desa Supiturang. Jadi APG itu turun, desa yang pertama yang terkena itu desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Setelah itu desa di bawahnya adalah desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Nah sekarang sudah mau nyampe ke Kecamatan Candipuro. Saya sekarang mengarah menuju pos pantau, tetapi disampaikan bahwa pos pantau sudah mengeluarkan statement awas dan itu artinya sudah persiapan untuk turun dari tempat pos pantau yang ada di Gunung Sawur di desa Sumbermujur. Saya mohon maaf tidak bisa lama karena saya langsung mengarah ke area Kecamatan Candipuro. Oke. Demikian, Mbak. Pak Thorik, bisa dijelaskan sedikit Pak, ini berarti semua warga yang ada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, termasuk juga Kecamatan Pos Pantau, hingga saat ini sudah dievakuasi atau seperti apa Pak? Ya, yang Desa Supiturang sudah proses evakuasi ke tempat yang sudah kita siapkan sebagai tempat evakuasi. Ada di beberapa sekolah, ada di SD Negeri Supiturang dan kita persiapkan sebagai tempat. Pak, maaf suaranya sempat, maaf saya potong, suaranya sempat terputus Pak. Jadi untuk pusat evakuasi berada di mana Pak saat ini? Pusat evakuasi masyarakat yang ada di Desa Supiturang. Proses evakuasinya mulai dari beberapa desa yang harus evakuasi dan persiapan tempatnya sudah kita siapkan di SD Supiturang dan sedang kita persiapkan berikutnya SMP Pronojiwo. Saya sedang dalam perjalanan ini menuju pos pantau, tetapi tadi disampaikan di pos pantau begitu sudah dikeluarkan statement sekarang awas atau keadaannya awas dari sebelumnya siaga. Masyarakat yang ada di sekitar Desa Supiturang, Sumberwuluh juga sudah harus mulai melakukan evakuasi sejak sekarang. Oke, evakuasi sudah mulai dilakukan dan hingga hari ini evakuasi rencananya hanya terpusat dilakukan di SD Supiturang, SMP Pronojiwo. Untuk keamanan aktivitas
untuk jarak amannya maksimal berapa kilometer Pak dari puncak Gunung Semeru ini supaya terhindar dari 16 masyarakat? 16 kilo. Masyarakat kita sampaikan untuk berada di jarak 16 kilo. Oke, baik. Meskipun saat Baik, ini... Mbak, terima kasih. Saya harus menuju ke tempat pos pantau sekarang. Ini juga masyarakat sudah mulai banyak yang turun dari arah atas. Demikian Mbak ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Thorik sudah berbagi informasi. Semoga proses evakuasinya berjalan lancar dan kemudian ini juga menjadi imbauan juga bagi warga di sekitaran Gunung Semeru. Saudara, tadi informasi yang kami dapat dari Bupati Lumajang, Pak Thorik begitu menyampaikan bahwa meskipun jarak luncur dari awan panas guguran Gunung Semeru ini hingga saat ini tercatat hingga 10 km ke arah selatan, namun batas aman terkait dengan aktivitas warga ini harus dimulai di titik 16 km dari puncak Gunung Semeru. Diharapkan untuk warga ini harus mengamankan diri tepatnya di titik pengungsian terpusat yang kali ini sudah disiapkan oleh petugas gabungan begitu, di mana lokasi pengungsiannya ini berada di SD Supit Urang dan juga SMP Pronojiwo. Menurut data yang disampaikan oleh sumber PVMBG, Kepala PVMBG Semeru statusnya kini naik, di mana disampaikan bahwa kini status Gunung Semeru maksud kami dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Dan ini terhitung sejak Minggu hari ini di siang hari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan untuk aktivitas ini tidak dilakukan dalam radius 10 km dari puncak Gunung Semeru. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kami juga akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Lumajang, Jawa Timur. Sudah ada rekan Abdul Rohman di sana. Abdul, Anda saat ini berada di mana titik tepatnya dan kemudian apa informasi yang bisa Anda berikan kepada kami, termasuk juga proses evakuasi? Ya, Valen dan saudara, informasi yang dapat kami bagikan kepada Anda bahwa saat ini awan panas guguran Gunung Semeru sudah mencapai 11 kilo dan sudah lebih. Dan hujan abu kalau tadi pagi ini mengarah ke arah Malang ataupun di Kecamatan Pronojiwo, tapi untuk siang hari ini abu vulkanik dari Gunung Semeru sudah mengarah ke sisi timur daripada Gunung Semeru. Ini artinya ke sisi wilayah Kabupaten Lumajang. Dan inilah seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, ini adalah kepanikan warga yang tadi sempat mengungsi di Balai Desa Penanggal, harus meninggalkan Balai Desa karena Balai Desa tersebut saat ini sudah diguyur hujan yang cukup deras. Dan barusan saya juga dari sana, dan kepanikan warga sangat terasa sekali di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro ini. Dan mereka saat ini sudah mengungsi ke lokasi yang lebih aman, yang tentu lokasi yang lebih jauh daripada Gunung Semeru. Wilayah yang dituju adalah daerah perkotaan ataupun wilayah ke arah Kabupaten Probolinggo. Dan saat ini masih terjadi awan panas guguran, masih terjadi. Informasi terakhir masih berada di 11 kilo lebih. Nah, informasi yang dapat kami sampaikan juga bahwa terjadi hujan juga yang ada di wilayah atas, sehingga terjadi lahar hujan Gunung Semeru. Dan tentu ini cukup berbahaya bagi masyarakat yang ada di aliran lahar. Dan tadi pagi, dari TRT, Polri, BPBD sudah melakukan himbauan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan untuk segera menyingkir dari lokasi aliran lahar hujan Gunung Semeru. Begitu, Pak. Baik, Abdul, kami tahan dulu. Nanti kami akan kembali memperbarui informasi terkini. Hati-hati untuk Anda di sana. Kami akan lanjut menghubungi Hendra Gunawan
selaku pihak dari PVMBG untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi terkait dengan awan panas guguran Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Pak Hendra, saya Valentina di sini. Selamat siang Mbak Valentina. Ya Pak Hendra, ini sebenarnya seperti apa aktivitas yang sedang terjadi terkait dengan awan panas guguran Gunung Semeru ini Pak? Ya, dilaporkan tadi dimulai kejadian awan panas pada pagi hari dini hari sekitar pukul 4.30 telah terjadi awan panas dan berlangsung menerus sampai saat ini dengan jarak berangsur dari 7 kilo, 9 kilo dan terakhir dilaporkan telah mencapai jarak 13. Dari PVMBG per tanggal 4 Desember hari Minggu ini pukul 12.00 status Gunung Semeru dinaikkan dari status siaga atau level 3 menjadi status awas atau level 4. Dengan rekomendasi jarak tidak boleh ada aktivitas dalam radius 8 km dan secara sektoral ke arah tenggara sejauh jarak 19 km dari puncak, yaitu menuju Poso Kobokan dan Kalilanang. Baik, Pak Hendra kami konfirmasi lagi. Jadi ini untuk apa level status ini dinaikkan dari level 3 ke level 4 artinya seperti apa Pak ini Pak? Artinya ancaman bahaya ini sudah mengancam tempat pemukiman manusia dan terjadi akselerasi atau eskalasi aktivitas gunung serta ada kemungkinan jarak luncur yang lebih jauh dari jarak 13 km ini diikuti juga oleh bahaya sekunder dari aliran lahar. Oke, baik. Pak, ini tadi saya juga sempat berbicara dengan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq begitu, yang menyampaikan bahwa jarak luncur ini kini tengah merambah lebih luas lagi. Ini mencapai 10 km dan jarak aman untuk tidak dilakukan aktivitas ini 16 km. Nah, ini bagaimana Bapak menjelaskan hal ini? Ya, memang sekarang dengan status awas ini jarak aman itu di luar 19 km. Ini tidak lain untuk mengantisipasi bila terjadi luncuran jarak awan panas yang lebih jauh. Sampai saat ini dilaporkan baru sampai 13 km. Oke, baik. Hingga saat ini 13 km, namun memang titik aman untuk tidak melakukan aktivitas. Tadi ada imbauan hingga 16 km dari puncak Gunung Semeru. Pak Hendra, ini terkait dengan sebab awan panas guguran yang kembali dimuntahkan oleh Gunung Semeru lagi. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan gempa bumi yang sebelumnya terjadi juga di Cianjur dan mungkin seperti apa ini Pak? Ya, jadi ini kalau kita lihat kronologis kejadian awan panas pada tahun 2021, 2020 itu menunjukkan bahwa awan panas atau aktivitas Gunung Semeru ini sangat-sangat aktif sehingga tidak bisa atau tidak ada lah kaitannya dengan gempa yang baru terjadi karena Semeru itu dari sejarahnya baik 3 tahun terakhir maupun sampai 40 tahun terakhir memang seperti itu. Setiap 40 tahun terakhir ya Pak ya, berarti ini sudah terdeteksi sebenarnya sudah lama begitu Pak? Betul, jadi 40 tahun itu selalu ada rangkaian awan panas setiap tahunnya dengan jeda beberapa tahun lah. Nah, tapi kejadian yang terjadi pada tahun akhir 2021 dan saat ini cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, melihat ini daripada aktivitas APG begitu ya, awan panas guguran ini sudah terlihat lebih berbahaya dari tahun 2021. Nah, ini apakah juga sudah disosialisasikan Pak kepada warga? Karena kan bicara soal bencana alam ini pasti yang dibutuhkan adalah bagaimana kepekaan warga untuk kemudian terkait dengan evakuasi, penyelamatan diri begitu. Betul, betul. Jadi pasca kejadian awan panas tahun 2021, kita melakukan revisi peta kawasan rawan bencana bahaya Gunung Semeru. Dan ini sudah kita sosialisasikan dengan
BPBD dan pemerintah daerah, serta juga melalui forum komunikasi dengan masyarakat di sekitar gunung, terutama di Besukobokan. Jadi mitigasi bencana yang hingga saat ini bisa dilakukan oleh warga, Pak, karena kan ini juga tidak memungkiri bahwa warga berbondong-bondong untuk ke wilayah kota menyelamatkan diri, namun juga ada kepanikan-kepanikan di situ. Seperti apa PVMBG ini bisa membantu dengan melihat bagaimana status dan juga aktivitas yang kini terjadi begitu? Ya, jadi dengan adanya peningkatan status ini sebetulnya ini adalah upaya mitigasi agar masyarakat tidak memasuki daerah-daerah yang direkomendasikan yang sampai saat ini sejauh 19 km. Jadi untuk saat ini daerah atau desa yang harus kosong oleh aktivitas warga di mana saja, Pak? Itu sepanjang Besukobokan, Mbak, tepatnya di Kalilanang, karena yang berkembang jarak jauh itu di Besukobokan menuju Kalilanang sampai sejauh 13 km. Nah, diharapkan desa-desa yang ada sepanjang Kalilanang ini untuk tidak mendekati gawir atau aliran sungai sejauh 500 km ya dari kiri dan kanannya, kiri kanan sungai. Oke, adakah himbauan khusus, Pak, kepada warga terkait dengan aktivitas yang terjadi? Kira-kira ini bisakah diprediksi berapa lama awan panas guguran ini terjadi, Pak? Mengingat juga pasti ini kan butuh waktu juga untuk persiapan warga evakuasi begitu. Ya, kalau mengingat dari karakter Gunung Semeru ini biasanya cepat sekali kejadiannya. Jadi kita harapkan ke depannya bila ada kecenderungan mereda, kita akan melakukan evaluasi terkait rekomendasinya ke depan seperti apa. Baik, Pak Hendra, ini kan peningkatan status daripada aktivitas Gunung Semeru ini kan tergolong cepat dari tadi yang APG terdeteksi pada subuh hingga pada akhirnya naik hingga jam 12 tadi. Nah, ini jika dibandingkan dengan erupsi yang sebelumnya sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ini seperti apa, Pak, analisisnya? Kalau kita lihat data-data yang kita dapat, perbedaan dengan sebelumnya, suplai magmanya secara kualitatif cukup lebih besar dibanding sebelumnya. Ini yang menjadi alasan PVMBG untuk meningkatkan status dan meningkatkan jarak aman. Jarak aman yang seperti apa, Pak? Lebih bisa dijelaskan kembali? Jadi rekomendasinya itu untuk tidak ada aktivitas dalam radius 8 km, dan secara sektoral, yaitu searah Besukobokan dan Kalilanang sejauh 19 km. Ini imbauan juga kepada warga, Pak. Biasanya untuk aktivitas awan panas guguran di Gunung Semeru ini bisa berlangsung berapa lama, Pak? Nah, sekarang mungkin begitu suplai magmanya berkurang, tapi bahaya ancaman sekunder bulan Desember dan curah hujan umumnya di Indonesia ini adalah terjadinya lahar. Jadi air hujan yang menimpa endapan awan panas yang baru itu berpotensi menjadi aliran lahar. Nah, itu rekomendasi kita agar diikuti agar masyarakat terhindar dari bahaya baik itu awan panas maupun juga aliran lahar. Oke, terkait dengan resiko dan awan panas termasuk juga lahar sebagai dampak yang ditimbulkan dari awan panas guguran ini, apa, Pak, bahayanya terhadap masyarakat yang jika misalnya sampai saat ini masih belum mematuhi imbauan? Ya, sebetulnya sih bukan pertama kali ya, ada banyak contoh kejadian lahar di gunung-gunung di mana termasuk di Gunung Semeru juga. Itu volumenya cukup besar dan mengalir cukup cepat. Sehingga masyarakat bila tidak mengantisipasi cukup waktunya, itu akan terdampak terbawa aliran lahar. Terlebih awan panas lebih cepat lagi.
Oke, berarti ini tingkatannya seperti apa Pak yang dimaksud dengan awan panas guguran, termasuk juga dengan yang tadi Bapak sebutkan bahwa bahayanya dibandingkan dengan awan panas, termasuk juga suplai magma yang berada di dalam gunung itu sendiri? Ya, jadi dengan adanya suplai magma, otomatis masih ada potensi terjadinya awan panas guguran. Tapi sifatnya masih sektoral, yaitu ke Besuk Kobokan dan Kalilanang. Nah, ini sudah kita lihat jarak yang tadi dilaporkan dari lapangan terpantau sampai sejauh 13 km dari puncak. Dan potensi adanya suplai magma masih bisa terjadi. Selain itu, Besuk Kobokan dan Kalilanang yang sudah di aliran panas, bila terjadi hujan di area aliran ini juga akan berdampak mengakibatkan terjadinya aliran lahar. Itu yang perlu kita waspadai. Ini kan di video ini terlihat ya Pak ya, gambar dari awan panas ini terlihat tebal sekali begitu Pak. Apakah Ya, ini benar dengan ya. kalimat saya begitu Pak? Ya, betul. Memang saya lihat dari foto-foto juga terlihat awan tebal, hitam, gelap lah ya, bergulung-gulung menuruni lereng. Apakah petugas dari PVMBG juga sudah turun langsung ke lapangan Pak untuk mengkaji dengan apa yang saat ini sedang terjadi terkait dengan awan panas guguran ini, kemudian juga sekaligus memberi solusi ke masyarakat, begitu maksudnya? Ya, betul. Jadi pengamat pos Gunung Semeru sudah dibantu oleh tim tanggap darurat sejak minggu lalu yang sudah berada di lokasi, di mana tim ini sudah selalu berkoordinasi dengan Pemda. Tadi sudah ada kunjungan dari Ibu Wakil Bupati ke pos, dan para pengamat juga aktif melakukan pemberian informasi pada komunitas yang ada di sekitar Gunung Semeru, utamanya di Besuk daerah Kobokan dan Kalilanang. Iya, Pak Hendra, ini bisa dikatakankah ini kan status level ini kan naik dari level 3 dari awas sampai dengan waspada begitu ya Pak ke level 4. Nah, ini apakah sudah bisa dikatakan sebagai status keamanan peringatan tertinggi begitu Pak? Betul. Ini yang paling tinggi ini. Karena yang paling tinggi itu pada dasarnya adalah bila kejadian dari erupsi suatu gunung ini sudah mengancam pada bahaya tempat tinggal penduduk. Sehingga perlu dilakukan evakuasi. Ini diprediksi bisa sampai berapa kilometer Pak? Ini kan jarak luncurnya hingga saat ini 13 kilometer ya. Ini ya kita tidak berharap bahwa ini nanti akan meluas begitu ya Pak ke arah selatan begitu.